Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya baru saja melihat vlognya Gus Fuad Pleret dengan judul "Isu Nasab itu Kerikil Bisa Menggelincirkan Idolaku Gus Yahya Khalil Ketum PBNU". Gus Fuad Pleret ini baru saja ya diunggah hari ini, tanggal 13 Juli 2023 di Kamis. Menarik judulnya, kerikil tajam. Sebelumnya mohon maaf ya, karena saya kerikil jadi nggak pakai baju nggak apa-apa lah ya. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Jadi hati-hati dengan kerikil, karena yang menggelincirkan, yang bisa membuat orang kepleset, tergelincir ya kerikil. Kalau batu besar ya bukan kepleset namanya, tapi kepatuk atau ketimpa gitu. Tapi jangan menyepelekan dengan kepleset. Gara-gara kepleset, gara-gara kerikil, orang bisa sangat membahayakan orang yang terpleset itu. Gara-gara kerikil bisa orang masuk jurang, gara-gara kerikil mobil besar bisa gembes bane gitu, gara-gara kerikil bisa membuat orang besar geludak gitu, geludak jatuh. Saya pernah mengatakan sudah cukup lama ya, mulai setahunan yang lalu Pak ya, kalau saya pernah mengatakan begini, ya sedikit warning lah ya, warning ketika saya di lereng Gunung Slamet, ketika pemangku kekuasaan, pemangku kebijakan, pemilik otoritas di negara ini, baik otoritas yang dipegang atau amanah dari institusi negara, dari lembaga negara, ataupun otoritas-otoritas yang dipangku atas kepercayaan organisasi besar di negara ini, yang diharapkan atau diamanahkan untuk membuat sebuah kebijakan, sebuah keputusan untuk kepentingan orang banyak, kemudian tidak bekerja sebagaimana mestinya, tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya, maka jangan salahkan kalau kemudian alam semesta yang akan memaksanya. Alam semesta ini dalam arti ya sang penguasa alam, karena orang-orang yang dikasih amanah, dikasih kepercayaan oleh yang maha pencipta, oleh yang maha menguasai alam, tidak bisa bekerja, tidak bisa dipercaya dengan baik, ya akhirnya alam yang turun tangan sendiri. Caranya bagaimana ya terserah penguasa alam, mungkin bisa dengan bencana alam, atau bahkan bisa jadi dengan cara menggunakan kerikil. Itu suka-sukanya penguasa alam. Penguasa alam jagat raya ini bisa mengangkat orang dengan kerikil, bisa juga menjatuhkan orang dengan kerikil. Dan itu sudah terjadi rentetan peristiwa dalam setahun terakhir kalau saya amati ini, menjelang pemilu 2024, menjelang kepemimpinan, pergantian kepemimpinan nasional. Yang pertama, ini ya ingin saya sebutkan contoh-contoh yang barangkali bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagi para pemegang amanah, pemegang otoritas di negara ini. Yang pertama, kita tentu masih belum lupa atas tragedi kasus Sambo, mantan Kadif Propam yang akhirnya divonis hukuman mati atas peristiwa yang menurut saya bermula dari kerikil. Bermula dari orang kecil yang tidak pernah diduga sebelumnya dalam karir kepolisiannya. Saya yakin itu. Saya yakin hari ini Pak Sambo dalam tahanannya, dalam penjaranya, sedang merenungi nasib dan menyesali hidupnya. Gara-gara kerikil, gara-gara orang kecil, ajudannya, kemudian menghantarkan dia dalam jeruji besi, bahkan
Hukuman yang paling tinggi di negara ini hukuman mati. Oke ya, satu. Yang kedua, kita juga masih sangat terngiang dengan kasusnya Rafael Alun, pegawai Kementerian Keuangan, orang penting di kantor Kementerian Keuangan, yang juga gara-gara kerikil, orang kecil juga gara-gara anaknya, atas persoalan kerikil dengan persoalan percintaan kerikilnya ABG, kemudian harus mengantarkan dia kepada kasus besar dan menyeret persoalan besar di lingkungan Kementerian Keuangan, di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Kasus kerikil membawa kasus yang lebih besar, membongkar tabir yang lebih besar, menyangkut dana ratusan triliun rupiah. Pemicunya gara-gara kerikil. Kita juga masih sangat ramai, sangat panas terkait dunia perhabiban di tanah air ini. Gara-gara kerikil bocil-bocil di lingkungan mereka yang mulutnya tidak terkendali, yang mulutnya kasar, mulutnya jorok, menghina, mencaci maki ulama-ulama besar di tanah Nusantara ini. Akhirnya merembet kepada nasab mereka, nasab besar mereka yang selama ini diagungkan, yang selama ini diagul-agulkan, mengaku sebagai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara bocil kerikil di lingkungan mereka merembet kepada persoalan besar yang selama ini menjadi tameng dan senjata mereka. Robito Alawiyah, nasab para habaib yang mengklaim sebagai cucu Nabi, hari ini hancur lebur kepercayaan publik kepada mereka. Terbongkar semua kemudian, tidak hanya persoalan nasabnya, tapi sejarahnya datang ke Indonesia sebagai imigran, sebagai pengungsi, reputasinya, keputusan-keputusan besar nenek moyang mereka dulu dibuat terkait Belanda, terkait dengan sejarah latar belakang mereka, dan seterusnya, merebak ke dunia internasional, bahkan ke narkoba, Sada Astrof, lembaga-lembaga penelusur nasab tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Semua gara-gara kerikil. Maka saya sepakat dengan Gus Fuad Pleret, hati-hati kepada yang terhormat yang mulia Al-Mukarram Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Ini tahun pembersihan menjelang 2024. Jangan sampai terpleset, jatuh, terjerembab hanya gara-gara kerikil kecil. Akibat kita tidak hati-hati di dalam menapaki perjalanan kita memegang amanah di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.